hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Universitas Islam Kadiri, tempat mencetak kader sejati dengan irama perguruan tinggi, dasar mengikuti berdiri di bawah dasar minat cendekia musik Pancasila, berbangga tinggi berduri mulia, mendidik putra putri bangsa, bernama serta bernegara, untuk jalan negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, Allah utama. Universitas Islam Kadiri, tegak dan abadi, jiwa berkobar semangat membara
doa yang akan dibimbing oleh Bapak Nur Mustafa SPD MPD. Kepada Bapak Nur Mustafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa sihhatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wal absari wa ghidaiha wa atali wa sahbihi wa sallim. Allahumma rzuqna wa ahlana wa auladana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muyassir yassir alaina kulla asir bi jahil basyirin nadir. Yassir wa sahil alaina kulla asir bi jahil basyirin nadir. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi ma a'taitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas kesempatan dan anugerah yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah nikmat dan anugerah yang telah Engkau berikan mulai dari pagi ini hingga kelak waktu yang Engkau tentukan selalu abadi dan menyertai kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah anugerah dan keberkahan atas apa yang telah Engkau tetapkan kepada kami. Jadikan kebaikan dan manfaat pada diri kami, untuk diri kami dan semua orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah apa yang akan berakhir pada diri kami dengan akhir yang baik. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mengabdi dan taat terhadap semua yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas segala anugerah dan rahmat serta kasih yang telah Engkau curahkan selama ini kepada kami. Jadikanlah kami hamba yang kembali bersyukur dengan cara melaksanakan apa yang Engkau perintahkan dan menjauhi apa yang Engkau larang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa yang telah dibimbing oleh Bapak Nur Mustafa. Selanjutnya, mohon izin Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Kediri, Bapak Dr. Zainal Arifin SSMPD IMH, beserta Bapak Koor Program Studi Bapak Ali Urista Hartawan Hasibuan SHMH untuk menempati podium yang telah diterima. Mantan. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Bapak Dr. Haji Zainal Arifin SSFPD MH. Kepada Bapak Zainal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang pada pagi hari ini sudah hadir meluangkan waktu untuk menghadiri acara yudisium Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri tanggal 19 Mei 2024. Yang saya hormati para mahasiswa yang baru saja menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, saya ucapkan selamat atas
PhD-nya di Fakultas Hukum. Selamat juga saya sampaikan kepada para dosen yang dengan keunikannya sendiri-sendiri menyampaikan berbagai ilmunya dengan sepenuh hati, ya. Kemudian kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang cukup mewah dan dengan fasilitas yang cukup lengkap di ruangan ini. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari Pak Rektor, Pak Profesor Dr. Bambang Widianto, yang mestinya pagi hari ini berdiri di hadapan kita bersama, dan beliau hari ini izin karena sedang melaksanakan ziarah ke para wali. Hari ini tujuannya ke Troloyo, kemudian Mojokerto, dan ke Jombang. Sehingga pada pagi hari ini yang mestinya duduk di sebelah kanan saudara-saudara mahasiswa, ini beliaunya ke Troloyo dalam rangka untuk menguatkan secara batinnya Komunitas Islam Kadir ini. Selain dibangun secara fisik, juga dikuatkan secara mental, yaitu dengan doa-doa dan ziarah seperti yang tadi kita dengarkan suara dari Pak Mustafa, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam. Saudara-saudara para mahasiswa, gelar sarjana hukum yang saudara empat itu berat, sangat berat. Karena kalau kita membaca sejarah filsafat itu ada dua tokoh. Kalau saudara membaca Parmenides, itu kalau sekarang Parmenides itu setingkat dengan Habibie. Parmenides itu profesor, doktor, dia ahli berbagai bidang termasuk ahli hukum. Profesor Parmenides ini mengatakan bahwa segala sesuatu itu stagnan, diam, tidak berubah. Nah, pernyataan Parmenides ini dibantah oleh profesor yang lain, namanya adalah Heraklitos. Profesor Heraklitos itu kalau sekarang Rocky Gerung, kalau sekarang mengatakan begini, bahwa di dunia ini semuanya berubah. Kalau kita melihat ketika kita semester 1, kalau saya melihat di wajah para mahasiswa ini, semester 1 itu imut-imut semua, lugu-lugu semua. Begitu kemarin mau disiokan, itu wajahnya sudah berubah. Yang dulu imut-imut itu ketika saya uji itu tangannya dingin, perubahan itu cepat banget. Kemudian begitu pengujinya itu diumumkan, sok langsung berubah. Nah, ini artinya bahwa perubahan itu adalah yang ada. Jadi di dunia ini yang ada itu adalah perubahan. Nah, para mahasiswa saya hormati, sebagai sarjana hukum nanti saudara akan menjadi tokoh-tokoh penting, bisa menjadi aparat penegak hukum, bisa menjadi anggota DPR legislatif,
bisa menjadi legislatif, bisa menjadi dosen. Nah, nanti kalau saudara di tengah-tengah masyarakat, saudara sebagai sarjana hukum ini akan dituntut untuk bisa menjawab berbagai persoalan. Meskipun demikian, saya berpesan, kalau saudara nanti berada di tengah-tengah masyarakat, saudara jangan tegang-tegang, jangan serius-serius. Sarjana hukum itu perlu sense of humor. Di penyelesaian persoalan itu perlu dengan humor. Nah, kita punya tokoh humor namanya adalah Gus Dur. Gus Dur itu tokoh humor. Jadi selain yang tokoh humor yang lama, namanya adalah siapa tokoh humor yang terkenal? Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas itu tokoh humor. Ternyata begini Pak Bas, orang yang cerdas itu ketika dia menyelesaikan persoalan itu dengan humor, senyuman dengan humor. Jadi saudara nanti kalau menyelesaikan dengan emosi tinggi, amarah, itu berarti saudara tidak cerdas. Ya, karena itu nanti saudara kalau ada persoalan selesaikan dengan humor. Ya, gitu. Dia bakas. Oke, jadi saudara-saudara para mahasiswa, nanti saudara akan dihadapkan pada persoalan yang kompleks di dunia ini. Saya kemarin berdiskusi dengan Pak Agus di ruangan ini juga. Itu sekarang foto itu bisa bicara sendiri, foto itu. Kemudian semua persoalan hukum itu bisa dijawab lewat AI yang namanya Google Gemini. Jadi kalau ada dosen menerangkan dengan Google Gemini, cepat Google Gemini. Ya, jadi nanti kalau saudara-saudara ada persoalan buka ya, Google Gemini, kemudian tanya. Misalnya saudara akan membuat kontrak, buatkan kontrak. Misalnya saudara punya rumah, kontrak rumah selama 1 tahun. Nah, di situ nanti ada IS seperti itu. Sehingga otak manusia itu kalah dengan ini, karena di sini triliunan data di sini. Dan kalau buat skripsi pakai ini bisa sekali, sangat mudah sekali. Pak Agus itu pernah menuliskan, coba buatkan judul skripsi tentang PT UN, 10 judul dengan permasalahannya dan abstraksinya serta pendahuluannya dalam waktu 1 menit. Di situ ada 5 judul, ada abstraknya, ada rumusan masalahnya, ada pendahuluannya, ada referensinya. Artinya apa di sini? Artinya peran otak manusia ini sekarang berubah dibandingkan oleh artificial intelligence. Sehingga kalau dosen itu di hadapan kelas itu dia bicara, itu sekarang akan terdeteksi kesalahannya ketika mahasiswa sudah memakai AI. Sehingga ini adalah perubahan seperti yang dikatakan oleh Heraklitos. Bapak Ibu dosen ini akan kalah ketika di hadapan kelas itu. Dan nanti suatu saat manusia ini akan tergilas. Nanti semua posisi-posisi yang sekarang ditempati oleh manusia itu dalam waktu 10 tahun hilang. Dalam waktu 10 tahun. Dan ini adalah seperti yang dikatakan oleh tokoh besar namanya Alfred Topper. Alfred Topper itu pernah memprediksi bahwa nanti abad 21 itu akan terjadi masa atau era namanya adalah abad informasi. Nah, jadi kita sekarang ini sudah masuk di abad informasi. Semuanya itu informasi ada di dalam genggaman kita. Dan siapa yang tertinggal dalam informasi akan tergilas di dalam kehidupan ini. Karena itu saya berpesan kepada saudara-saudara mahasiswa, kuasai informasi itu.
leader di dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Terima kasih. Sambutan saya selamat atas raihan sarjana hukum. Saudara-saudara, jangan berhenti di sini. Saudara bisa mengikuti magister hukum, kemudian jangan berhenti di magister hukum. Saudara harus menjadi doktor di bidang hukum. Meskipun saudara menjadi ibu rumah tangga, saudara harus pendidikannya tertinggi, karena perubahan tadi bisa dijemput dengan pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutan yang telah disampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya adalah acara inti, pembacaan SK Yudisium dan pengukuhan peserta Yudisium. Kepada Bapak Ali Puristak Hartawan Hasibuan SHMH kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya enggak ada. Dia ambil sendiri. Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri nomor 068 garis miring SK garis miring 040.3.1 garis miring 1 Romawi garis miring 2024 dan SK nomor 068 garis miring SK garis miring 040.3.1 garis miring 5 Romawi garis miring 2024 tentang lulusan sarjana strata 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri menimbang bahwa setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan akademis berhak untuk mendapatkan gelar sarjana dan seterusnya, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat yudisium Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri tanggal 31 Januari 2024 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam rekapitulasi dan dilampirkan dalam surat keputusan ini dinyatakan lulus dalam ujian strata 1 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri. 2. Kepada mahasiswa tersebut berhak dan berwenang menggunakan atribut kesarjanaan strata 1 dengan gelar sarjana hukum. 3. Mengizinkan kepada mahasiswa tersebut untuk mengikuti wisuda sarjana tahun 2024. 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri tanggal 31 Januari 2024 dan 7 Mei 2024. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Dr. Haji Zainal Arifin SSSA MPDI MH ditandatangani. Lampiran SK mahasiswa yang dinyatakan lulus: Mega Ayu Hana Fitri sarjana hukum. Linda Mahardika sarjana hukum.
Fabrina Jihan Afina Zain Aji, sarjana hukum. Muhammad Afil Maulana, sarjana hukum. Dova Akbar Raul Gunandri, sarjana hukum. Anggi Yulis Hermawan, sarjana hukum. Ardita Isma Gareta, sarjana hukum. Fania Azalia, sarjana hukum. Diki Wahyudi, sarjana hukum. Galuh Wulandari, sarjana hukum. Fanya Larasati, sarjana hukum. Nurul Fitri Lailia, sarjana hukum. Sri Maharani Elok Puspitasani, sarjana hukum. Diki Krestianto, sarjana hukum. Enggar Sudara Nusabakti, sarjana hukum. Maulana Zidan Arifin, sarjana hukum. Sofia Ismail, sarjana hukum. Nggak pengen rokok. Muhammad Bagus Yulian Sanjay, sarjana hukum. Sri Lestari Fabi Liana Putri, sarjana hukum. Sulfania Kamisri, sarjana hukum. Karisma Ayu Diana, sarjana hukum. Yeni Sintia, sarjana hukum. Herman Abdul Rizki, sarjana hukum. Desita Iwana Ratna, sarjana hukum.
Hukum. Risma Dwi Hari Mulyawati, Sarjana Hukum. Eva Puspitasari, Sarjana Hukum. Risma Dewi Permatasari, Sarjana Hukum. Desi Ika Rahayu, Sarjana Hukum. Nadela Fabia Putri, Sarjana Hukum. Dava Kurnia Putra Arizona, Sarjana Hukum. Joharil Ikhwan, Sarjana Hukum. Peter Nihan Wian, Sarjana Hukum. Zerika Elok Novitasari, Sarjana Hukum. Mahbubi Nibra Satria, Sarjana Hukum. Nira Indra Widyasari, Sarjana Hukum. Ini lulus juga ya. Kekerasan loh. Lisnawati, Sarjana Hukum. Apa ini? Lili Haryati, Sarjana Hukum. Rian Nurizah Triwahyuni Hati, Sarjana Hukum. Fajar Mahardika Wahyu Pratama, Sarjana Hukum. Khairunisa Diah Tantri, Sarjana Hukum. Denny Rahayu Ningtyas, Sarjana Hukum. Normalita Raufadilla Anandi, Sarjana Hukum. Rian Wijaya Putra, Sarjana Hukum. Bella Sapitri,
sarjana hukum. Farhan Anggiawan, sarjana hukum. Rizka Nur Amelia, sarjana hukum. Fadilah Nur Nadia, sarjana hukum. Dan Ratri Noviani Nandani, sarjana hukum. Fiorita Novelia Sari, sarjana hukum. Diana Kurniawati, sarjana hukum. Nada Tasya, sarjana hukum. Fatabikul Khairat, sarjana hukum. Rene Pak Edi. Di situ. Rizza Rifariani, sarjana hukum. Baiklah Pak. Ya Allah. Ya. Disambung. Demikian surat keputusan Agak. Dekan Fakultas Masih ada Hukum di- Universitas Islam Kediri tentang lulusan sarjana 101 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pengukuhan yang telah dilakukan kepada rekan-rekan sekalian yang telah menerima SK lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Selanjutnya pembacaan SK lulusan terbaik Fakultas Hukum oleh Bapak Ali Hasrulistaf Hartawan Hasibuan SHMH. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Mirai. nomor 176 garis miring 040.3.1 Baik. garis miring GB titik 12 titik 02 garis miring 5 Romawi garis miring Biasanya 5 besar 2024 gitu ya. tentang lulusan terbaik Fakultas Hukum Yudisium periode 1 tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri menimbang bahwa dalam proses pendidikan jenjang pendidikan dari akhir dalam bentuk lulusan dan seterusnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan seterusnya, memperhatikan hasil evaluasi yang diperoleh mahasiswa selama menjadi mahasiswa hukum program studi ilmu hukum Universitas Islam Kediri memutuskan menetapkan 1. Lulusan terbaik Fakultas Hukum Yudisium periode 1 tahun 2024. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila ada ketentuan akan ditinjau dan dihasilkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri tanggal 7 Mei tahun 2024, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,
Dr. Haji Zainal Arifin, SSSH, MPDI, MH. Lampiran lulusan terbaik Fakultas Hukum Yudisium Berdaya 1 tahun 2024 jatuh pada Saudari Nira Indra Widiasari, Sarjana Hukum. Demikian surat keputusan ini dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sekaligus pemberian penghargaan lulusan terbaik Fakultas Hukum Universitas Islam Kadir oleh Saudari Nira Indra Widiasari, Sarjana Hukum. Kami persilakan Nira Indra Widiasari menempati tempat di depan beserta diberikan penghargaan oleh Bapak Ali Ustaz Pertawa Hasibuan SH kepada Bapak Dr. Haji Zainal Arifin SSMPDI MH untuk memberikan penghargaan kepada Saudari Nira. Saudari Nira ini memperoleh IPK 3,95 dengan nilai siaran total 2029 poin yang sudah terkumpul dari juara 3 LKTI Dharma Candika Law Competition 2 penyelenggara Universitas Kristen Dharma Cendekia, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2022-2023, juga sebagai Kepala Divisi Kominfo Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2021-2022. Demikian prestasi yang telah diukir oleh Saudari Nira Indra Widiasari. Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diukir oleh Saudari Nira atas kelulusannya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kadir. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan dan sesi foto bersama dengan koor program studi Bapak Ali Nuristan Hartawan Hasibuan SHMH. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat untuk Bapak Dekan, Bapak Kapolri dan Saudari Nira. Acara selanjutnya penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan penghargaan ini diraih oleh peserta program Kampus Merdeka Magang Studi Independen Bersertifikat Angkatan 4 tahun 2023 oleh Saudari Fadilah Nur Nadia, Sarjana Hukum. Selanjutnya, program Kampus Mengajar Angkatan 5 tahun 2023 oleh Saudara Risma Dewi Permatasari, Sarjana Hukum. Desita Yuwanarata, Sarjana Hukum. Desi Ika Rahayu, Sarjana Hukum. Kami persilakan menempati tempat yang disediakan beserta pemberian penghargaan oleh Bapak Ali Nuristan Hartawan Hasibuan SHMH untuk memberikan penghargaan. Rekan-rekan inilah yang mencetak prestasi di bidang MBKM dari Kampus Merdeka di program MSIB dan juga kampus yang telah ditempuh selama 1 semester dengan progresi 20 SKS. Aku nyuting. Satu lagi, Pak.
Selanjutnya mengundang kepada Bapak Dekan untuk foto bersama dengan rekan-rekan yang telah memperoleh prestasi di bidang MDKM. Apa kelihatan wajahnya Pak? Ini Lihat toh Pak, ini loh Pak. Wajahnya kayak Pak, Pak. Ini punya Pak Zainal Pak. Daripada di sini loh Pak. Tadi kan di sini nih. Ya kan. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Daripada Selanjutnya sambutan perwakilan mahasiswa yang akan disampaikan oleh mahasiswa lulusan terbaik oleh Saudari Nira Indra Widiasari Sarjana Hukum. Kepada Saudari Nira kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Uniska, Bapak Dr. Haji Zainal Arifin, SSMPD MH. Yang terhormat Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniska, Bapak Ali Hasibuan SHMH. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum beserta staf yang saya sayangi, rekan-rekan BMFH, serta yang berbahagia kawan-kawan mahasiswa sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk mensukseskan acara yudisium sarjana hukum strata 1 ilmu hukum. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Saya bangga bisa berdiri di hadapan kawan-kawan semua pada momen yang penuh makna ini. Hari ini saya bukan hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah bersama-sama melalui perjalanan panjang ini, karena seluruh pencapaian ini bukan hanya milik saya pribadi, melainkan merupakan hasil dari kolaborasi, dukungan, dan dedikasi dari banyak pihak. Dalam momen ini, perasaan campur aduk antara kebahagiaan, haru, dan rasa syukur mengalir dalam hati saya. Memandang sekeliling, saya melihat wajah-wajah yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang ini. Saya melihat dosen-dosen yang telah mengajarkan banyak ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan arti kebijaksanaan, dan juga memberikan rasa sabar kepada kami untuk dapat menuntut ilmu hingga di titik ini. Juga kepada rekan-rekan BMFH yang bersama-sama menghadapi tantangan selama kurang lebih 3-4 tahun ini. Dan juga kepada kawan-kawan mahasiswa yang telah menjadi sahabat dan inspirasi. Kembali saya teringat pada tahun awal ketika menjadi mahasiswa baru. Kita memasuki lingkungan kampus ini dengan penuh harapan, impian, dan mungkin sedikit kecemasan. Namun, hari ini kita melangkah keluar dengan gelar di tangan kita dan semangat yang menggebu-gebu untuk meraih lebih banyak lagi. Meskipun begitu, perjalanan ini belum dapat dikatakan berakhir, sebab ini justru menjadi pintu awal untuk kita untuk
membuka petualangan-petualangan lainnya. Saya mengutip sebuah pernyataan yang sederhana dari Haji Abdul Malik Karim Abdullah, atau yang sering kita kenal dengan nama Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Artinya di sini bahwa kita seharusnya tidak boleh menjadi generasi muda yang pemalas. Kita sudah diberikan tubuh yang sehat, raga yang kuat. Kita memiliki potensi masing-masing yang seharusnya kita asah, kita kembangkan. Maka yang paling penting di sini adalah kita harus bisa meminimalisir rasa malas untuk memulai sesuatu. Misalnya, ketika nantinya setelah lulus kita ingin melamar di suatu instansi, kemudian di instansi tersebut ada persyaratan seperti tes misalnya. Kita harus mempersiapkan sejak dini. Kita harus mengerjakan apapun persyaratan yang dibutuhkan dari instansi tersebut. Hindari kata-kata "ntar dulu aja", "nanti dulu aja", "lagian kan masih ada waktu", "mohon maaf". Seperti ini sangat riskan untuk menghambat jalannya kesuksesan kita. Kalau nanti terus, kapan mau meraih mimpian itu? Kapan mau lakukan hal itu? Sedangkan yang lain itu sudah di titik kesuksesannya. Kemudian yang menyebut seperti ini, kan kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Ya beda. Justru beda itu karena kita tidak memulai, kita tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Mereka dapat berhasil, dapat meraih kesuksesan itu pun juga hasil dari ikhtiar dari keringatnya sendiri. Jadi saat kita scroll HP, kita scroll TikTok, mereka banyak membaca buku. Jadi saat kita pergi keluar main, mereka memanfaatkan waktu dengan mengikuti seminar atau pelatihan. Yang di saat kita mungkin sedang tertidur lelap ya di malam hari, mereka bangun untuk bersembahyang di sepertiga malam. Oleh karena itu, kita hanya perlu berusaha 2 kali lipat dari mereka. Tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita dapat berusaha, berdoa, dan bertawakal, maka kita akan menuai hasilnya. Mohon diingat juga bahwa kesuksesan itu bukanlah tentang penghargaan dan pujian yang diberikan dari orang lain kepada kita, tetapi kesuksesan yang sejati adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan itu untuk bisa membantu orang lain di sekitar kita, untuk bisa memudahkan pekerjaan orang-orang di sekitar kita. Maka sehubungan dengan itu, kami mohon doa dan restu kepada seluruh dosen agar kami diberikan kemudahan dalam menjalankan studi atau berkarir sesuai bidang atau bekerja sesuai pilihan kami masing-masing. Saya atas nama pribadi serta mewakili kawan-kawan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Uniska, karena sejatinya kami tidak pernah luput dari yang punya kesalahan. Apresiasi yang tinggi serta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh dosen Fakultas Hukum Uniska yang telah memberikan ilmu pengetahuan, yang telah mengajarkan kebijaksanaan, dan telah sabar membimbing kami hingga kami berada di titik ini. Mari kawan-kawan kita berikan tepuk tangan yang berikan untuk saudara kita. Semoga ilmu yang telah kami terima di Fakultas Hukum Uniska ini bermanfaat besar bagi masyarakat dan menjadi lulusan yang membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian seluruh hadirin, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada saudari Ria atas sambutan yang
Selanjutnya dan sebagai acara pemilihan dosen favorit Fakultas Hukum yang telah terpolling oleh rekan-rekan sekalian sebelum yudisium dilaksanakan dengan nominasi seluruh dosen di lingkungan program studi ilmu umum Universitas Islam Kediri dan dosen yang memperoleh predikat dosen favorit Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri adalah Pak Uzaima Nur Asama berharap Ibu Dr. Haja Nur Kasana SKMH. Selamat atas terpilihnya predikat dosen terbaik oleh Ibu Nur Kasana SKMH. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri Bapak Dr. Haji Zainal Arifin SS MH. Benar, malah sini benar. Selamat Gubernur. Kami persilakan Gubernur untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Banyak nggak apa-apa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah ikut MC-nya. Yang terhormat Pak Dekan, Bapak Dr. Zainal. Yang terhormat Pak Kaprodi, Bang Hani. Karena masih senior, jadi ibu panggilnya Bang aja. Dan asal tahu para mahasiswa ini, Bang Hani ini dulu pernah menjadi mahasiswa ini, mahasiswa teladan. Dan yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum, staf, dan yang paling saya bangga-banggakan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang pada pagi hari ini sedang merayakan kebahagiaannya. Alhamdulillah sudah di yudisium. Kemudian juga terima kasih atas pilihan dari para mahasiswa. Sebetulnya Ibu bertanya-tanya. Bertanya-tanya kenapa sih Ibu kok bisa sampai dipilih oleh para mahasiswa? Ya, dari indikatornya itu apa? Cantik ya enggak? Pinter apa lagi? Ya pinter apa lagi? Belas, lah memenuhi kriteria itu. Tapi entah kenapa, alhamdulillah 2 tahun sudah ini belum mendapatkan predikat dosen yang disayangi oleh mahasiswa. Dan dalam kesempatan ini juga Ibu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa, utamanya manakala Ibu melaksanakan tugas tentu sebagai manusia memiliki banyak kelemahan, kekurangan. Harapan Ibu itu janganlah ya dijadikan omongan kalau itu banyak kelemahan. Mungkin di kelas banyak ngamuk atau apa, mahasiswa yang kurang absennya sering Ibu koreksi ya. Itu semua demi kebaikan para mahasiswa semuanya. Jaga diri baik-baik. Semoga kalian mendapatkan posisi yang terbaik. Jika nanti menjadi pejabat, jangan lupa Fakultas Hukum kita diopeni. Dan nanti begitu keluar dari sini, mohon kiranya panjenengan semua memberikan dukungan kepada Fakultas Hukum. Minimal saudaranya, keluarganya, tetangganya ditarik untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Satu lagi,
ya, rencana pembelajaran recognition, ya. Itu untuk mereka-mereka yang sudah bekerja, terutama yang pada saat ini panjenengan semua sudah bekerja, bisa merekomendasikan teman-teman kerjanya, keluarganya, para tetangganya, saudaranya, teman tidurnya yang legal tentu ya para mahasiswa, bisa direkomendasikan untuk ikut program dari Fakultas Hukum. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan sekalian, di tampilan di sini sudah terlihat terkait polling yang telah pollingkan atas dosen favorit di Fakultas Hukum Universitas Kediri. Kita bisa melihat senilai 2,9% dari Ibu Nur Hasanah, 20% dari Bapak Mahfud Razi, dan 14% dari Bapak Suharto. Dari dosen favorit inilah mungkin teman-teman ketika pembinaan skripsi dibantu oleh beliau-beliau sehingga dapat menyelesaikan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman sekalian. Berikut polling yang sudah kita sampaikan di sini dengan alasan-alasan teman-teman, dan di sini sudah jelas ya mau kenapa alasan teman-teman memilih Bapak Suharto. Beliau adalah dosen yang apa ya Pak? Beliau alasan memilih ini ya dari Bapak Mahfud Razi juga. Bu Nur, salah satu alasan Bu Nur sebagai dosen favorit baik, karena Bu Nur dosen yang baik, ya. Dan sangat dekat, sabar, itu juga sebagai salah satu alasan kenapa Bu Nur jadi dosen favorit di Fakultas Hukum. Ada juga baik hati, ya. Dan lain-lain sebagainya sudah tertampilkan di sini rekan saya. Baik, itu tadi adalah acara di pemilihan dosen favorit Fakultas Hukum Universitas Kediri. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi foto.